Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Fepti. Selamat sore Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini sangat sehat sekali. Iya, sepertinya bahagia sekali akan melakukan coaching gitu ya? Iya Pak, sudah tidak sabar lagi Pak mau praktek coaching ini. Oh iya, saya kemarin sudah dengar katanya mau coaching dengan Bu Yayu gitu. Iya, betul sekali, hari ini memang sudah saya jadwalkan mau coaching dengan beliau. Oh iya. Ya, ini saya akan minta izin akan mengamati ketika jenengan bersama Bu Yayu melakukan coaching gitu nggih. Jadi sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi dan juga saya akan memberikan sedikit penjelasan. Jadi coaching itu ketika nanti coaching jangan sampai ada yang terlewat bahwa di dalam coaching ada yang namanya alur tirta, jangan sampai terlewat. Lalu yang kedua, gunakanlah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Selain itu, ketika mendengarkan coaching, menggunakan alur rasa. Ya. Ya. Sebelum melakukan coaching kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Baik Pak, untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu meliputi kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot terhadap coaching. Iya, berarti ada 3 macam gitu nggih? Iya Pak, benar. Oh iya. Lalu dari ketiganya tadi, kira-kira yang salah satu yang paling spesifik yang ingin dikembangkan apa ya? Jika disuruh untuk memilih salah satu, tentunya yaitu nanti saya akan mendengarkan secara aktif dalam kegiatan coaching tersebut. Oh ya, berarti yang paling inti adalah mendengarkan secara aktif gitu ya. Ya. Lalu ketika sudah melakukan coaching nanti, pasti ada tujuan. Lah, indikator ketercapaian tujuan yang Bu Fepti inginkan itu seperti apa indikatornya? Menurut saya Pak, untuk indikator tercapainya kegiatan coaching ini yaitu ketika saya bisa menggali informasi terhadap permasalahan coaching, kemudian coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan coaching dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Begitu. Oh iya, berarti nanti ketika ada masalah harus bisa si coaching sendiri bisa menyelesaikan sendiri gitu. Oh ya, dari kegiatan ini, pra observasi kali ini saya kira cukup sekian. Nanti ketika melakukan coaching, semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Pak atas motivasi dan semangatnya. Ya, semoga permasalahan yang didapatkan oleh si coaching bisa mendapatkan solusi. Baik Pak, terima kasih. Saya cukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sri, apa kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik Bu, bagaimana dengan kabar Bu Fepti? Alhamdulillah kabar hari ini saya juga sangat baik sekali. Dan kemarin kita sudah berjanji ya Bu, bahwa hari ini ada hal yang ingin ditarakan kepada saya dari Bu Sri, begitu Bu? Ya benar sekali Bu. Baik Bu, kita memiliki waktu 15-20 menit untuk ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Nah sekarang silakan apa yang ingin Bu Sri utarakan kepada saya. Begini Bu, ada satu permasalahan yang membuat saya itu mengganjal di hati saya dan saya pengen cerita dengan Bu Fepti. Baik, nanti silakan permasalahannya bisa diutarakan. Kemudian Bu, untuk tujuan apa yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan hari ini? Begini Bu, untuk tujuan yang saya harapkan, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu Fepti. Baik Bu, bahwa tujuan Ibu hari ini yaitu agar Ibu mendapatkan solusi atas permasalahan itu. Ya benar sekali. Ya, kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu alami? Begini Bu Fepti, untuk akhir ini saat saya pembelajaran di kelas itu banyak anak yang kurang bersemangat Bu, terutama untuk mapel saya sendiri. Mereka sering kurang bersemangat dalam pelajaran, ada yang seenaknya sendiri, ada yang mengantuk, ada yang bermain dengan sendiri. Jadi saya motivasi anak itu kurang Bu. Oh
Oh, jadi permasalahan yang Ibu alami terkait tentang motivasi belajar anak yang kurang bersemangat, kemudian ada yang sering mengantuk begitu ya Bu? Iya, benar sekali. Nah, kira-kira faktor apa yang membuat anak-anak itu kurang bersemangat dalam belajar menurut Ibu? Begini Bu, untuk akhir-akhir ini tuh banyak anak-anak itu sering mengantuk di dalam kelas tuh karena mereka tuh sering begadang. Jadi kebanyakan mereka tuh sering main game. Jadi kan mungkin bisa mabar dengan temannya sampai lupa waktu untuk belajar dan sekolah Bu. Jadi sampai sekolah itu mereka jadi ngantuk, jadi tidak bersemangat untuk belajar. Ya, berarti untuk permasalahan utamanya yaitu terkait anak yang sering bergadang yang menyebabkan anak mengantuk ketika mengikuti pelajaran. Iya, gitu benar Bu. sekali Bu. Nah, kira-kira Bu Yayu itu mengharapkan adanya perubahan apa pada siswa Ibu? Begini yang saya inginkan, saya ingin mendapatkan siswa yang aktif dan kreatif Bu, sehingga itu saya sendiri juga akan bersemangat dalam mengajar. Kalau anaknya tidak semangat, maka saya juga akan tidak semangat dalam mengajar. Ya, jadi harapan Ibu agar siswa Ibu aktif dalam belajar begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, jika dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi siswa Ibu di sekolahan itu ada di skala berapa? Ada di skala 5 Bu Fepti. Ada skala 5 ya. Kemudian jika skala ada di skala 5, kira-kira perlu ditingkatkan ke skala berapa Bu agar perubahan pada siswa Ibu itu akan terlihat? Begini Bu, saya menginginkan siswa saya naik ke level berikutnya itu ke level 9 Bu. Jadi ke skala 9. Jadi saya menginginkan anak itu yang kreatif dan inovatif serta memiliki minat belajarnya itu lebih tinggi daripada anak yang mungkin dari level 5 itu bagi saya itu kan kurang sekali. Jadi saya ingin menumbuhkan minat belajar mereka supaya lebih baik lagi. Baik, berarti Ibu Sri ingin menginginkan adanya perubahan dari level 5 ke level 9 begitu ya Bu ya? Benar sekali. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan atau upayakan agar tujuan itu dapat tercapai? Ya, yang ingin saya upayakan adalah saya akan mengubah proses pembelajaran saya dari semula dari ceramah dan tanya jawab saja, tapi kemudian saya akan mengubah menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang ber-KSE, dan saya akan menerapkan mindfulness kepada anak-anak saya supaya tingkat belajar mereka itu lebih bertambah dan semangat mereka lebih tinggi. Ya Bu, tadi Ibu sudah mengutarakan beberapa strategi ya Bu, ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE dan mindfulness. Kira-kira Bu, dari strategi-strategi tersebut mana yang kira-kira Ibu Sri itu merasa nyaman atau merasa lebih cepat untuk direalisasikan? Kalau saya ingin menerapkan yang pembelajaran berdiferensi, jadi saya akan mengelompokkan minat belajar anak itu sesuai dengan minat belajarnya sendiri-sendiri. Jadi kan ada perbedaannya. Ya, baik Bu, terkait pembelajaran berdiferensiasi ya, itu tadi Bu akan mengelompokkan sesuai bakat dan minatnya begitu ya Bu ya. Kemudian terkait pembelajaran berdiferensiasi Bu, kira-kira bagaimana Ibu akan mengupayakannya dalam pembelajaran di kelas Ibu? Saya akan mengupayakan dalam pembelajaran di kelas saya, terutama saya pertama yang akan mengelompokkan anak-anak tersebut, kemudian sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakat minatnya, kemudian dari itu akan terjadi timbul pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif dan inovatif. Bu, sangat benar sekali ya tadi Ibu, pembelajaran berdiferensiasi berarti sudah terencana. Kemudian kira-kira nih dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, siapa saja yang akan Ibu libatkan? Yang saya libatkan terutama anak didik saya juga, karena mereka juga harus terlibat langsung dalam proses tersebut supaya proses KBM-nya berjalan dengan lancar. Baik sekali Bu, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan siswa-siswa Ibu begitu. Kemudian nih Bu, rencananya itu kapan akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu rencananya? Iya, saya akan merencanakan untuk pembelajaran berikutnya. Jika nanti saya ada jadwal di kelas itu, maka saya akan langsung praktek langsung pembelajaran yang berdiferensiasi kepada anak-anak. Iya, baik, berarti untuk pembelajaran berikutnya Ibu sudah berupaya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu, ketika nanti dalam penerapan rencana Ibu menemukan hambatan atau tantangan, kira-kira hambatan atau tantangan apa yang akan menjadi pemicu dalam perencanaan Ibu? Ya, yang jadi hambatan terutama yang terpenting itu adalah anak-anaknya sendiri. Jadi saya harus bisa menumbuhkan sikap semangat belajar anak sebelum pembelajaran, jadi supaya mereka tidak seperti yang dulu ngantuk atau ada yang main seenaknya sendiri.
Ya, berarti tadi terkait hambatan yang Ibu temui itu terkait tentang motivasi anak seperti Iya, itu. betul sekali. Kemudian bagaimana Ibu akan mengatasi hambatan atau tantangan tersebut? Pertama, saya akan mengatasinya sebelum pembelajaran. Saya akan menerapkan mindfulness. Jadi saya akan mengajak anak-anak itu untuk mindfulness sebentar supaya mereka itu ada minat gregetnya untuk belajar dan supaya mereka itu lebih semangat lagi. Jadi sebelum pembelajaran saya akan menerapkan itu dulu. Jadi akan menumbuhkan sikap dan semangat anak. Ya, berarti mindfulness adalah menjadi rencana utama gitu ya Bu ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya. Kemudian Ibu, bagaimana sih Ibu akan mengukur tingkat keberhasilan dalam penerapan rencana Ibu? Saya akan mengukur tingkat keberhasilan anak tentunya dengan dilandasi dengan nilai juga. Jadi dilihat dari nilainya apakah meningkat atau tidak. Kalau meningkat berarti pembelajaran saya itu berhasil di kelas. Ya, baik, berarti Ibu sudah memiliki cara untuk mengukur tingkat keberhasilannya, begitu? Iya, betul sekali. Kemudian Bu, terkait tentang komitmen Ibu, kira-kira Bu Yayu ini komitmen terhadap rencana Ibu itu seperti apa komitmen? Saya akan berkomitmen pembelajaran saya secara menyeluruh dan akan melanjutkan seterusnya dan tidak akan berhenti sampai sini saja, dan ingin mengajak pihak-pihak sekolah yang terutama untuk pihak yang belum mempraktikkan ini supaya bisa mempraktekkan apa yang saya praktekkan di kelas. Ya, baik sekali, komitmen Ibu sangat bagus sekali. Kemudian dalam komitmen Ibu itu juga melibatkan beberapa orang. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Yang saya libatkan terutama kepala sekolah, dan kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensi dan mindfulness atau berdasarkan KSI ini kepada mereka supaya bisa praktek langsung dan supaya bisa terjadi secara terus-menerus, jadi tidak stop saja. Iya, baik. Berarti Ibu sudah menemukan rencana-rencana ya Bu ya. Kira-kira berarti ini tindak lanjutnya setelah kegiatan percakapan kita hari ini apa Bu? Tindak lanjutnya saya akan mengajak terutama pihak kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan bapak ibu guru yang lain, serta berkolaborasi dengan wali murid juga supaya antusias anak didik dalam belajar itu juga semakin meningkat. Iya, bagus sekali. Jadi saling berkolaborasi seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kira-kira nih Bu, bagaimana tanggapan Ibu atau apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita pada sore hari ini Bu? Iya, percakapan yang saya peroleh dari kita sore hari ini, saya sekarang bercerita dengan Bu Fepti, saya semakin lega, semakin plong, jadi tidak ada masalah yang ibaratnya gondok lagi, tidak ada ya Bu, tapi alhamdulillah sudah teratasi dengan Bu Fepti. Iya, alhamdulillah berarti Bu Yayu sudah mulai, bebannya sudah agak ringan ya Bu ya. Iya. Berarti sudah memiliki gambaran Bu atas permasalahan Ibu. Sudah. Nah, baik Bu, harapan saya nanti Bu Yayu dapat menyelesaikan masalah Ibu dengan solusi-solusi yang sudah kita temukan hari ini, dan rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar nantinya, begitu ya Bu ya. Nah, nanti kita bisa bertemu lagi Bu, kita bincang-bincang lagi setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu, begitu? Iya, terima kasih Bu Fepti atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Kira-kira disampaikan lagi tidak Bu? Sudah, tidak ada Bu Fepti. Ya, baik, untuk percakapan pada sore hari ini saya cukupkan. Terima kasih dan selamat berencana aksi ya Bu ya. Semoga berhasil. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, bagaimana tadi coachingnya? Alhamdulillah Pak, saya sudah lega, sudah melakukan coaching sama Bu Yayu dan sangat bahagia sekali Pak, sudah senang, sudah terlaksana seperti itu. Alhamdulillah, berarti sudah selesai, sudah mendapatkan hasil tadi? Alhamdulillah, kalau menurut saya Pak, tadi habis coaching dengan Bu Sri itu menurut saya sudah menemukan hasil. Bu Sri itu sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Itu. Lalu berarti apa yang sudah Anda lakukan kepada Bu Yayu tadi? Pertanyaan apa saja kira-kira? Tadi tentunya Pak, dalam pelaksanaan coaching ini ketika menjadi coach saya menggunakan alur cerita Pak, di mana alur cerita itu kan ada 4. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian sehingga ketika kita menggunakan alur cerita itu dengan baik dan benar, tentunya saya sebagai coach dapat menggali permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh coach, dan tentunya tadi dari percakapan saya dengan Bu Sri selaku coach itu beliau dapat
menggali permasalahan, kemudian dapat menemukan solusinya, dan seperti itu kemudian sudah menentukan rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Yayu, seperti itu Pak. Oh ya, berarti tadi juga saya sudah mengamati, jadi tadi Bu Fepti sudah melakukan alur tirta. Yang pertama tujuan memang sudah dilakukan, lalu identifikasi masalah juga sudah dilakukan, rencana juga sudah dipersiapkan oleh Bu Yayu, lalu tanggung jawabnya juga sudah dipersiapkan gitu. Lalu juga tadi ketika melakukan coaching memang sudah mendengarkan dengan rasa. Saya sudah mengamati tadi. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Bu Yayu sebagai coach itu juga sudah berbobot seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan setelah melaksanakan coaching ini? Kalau menurut pribadi saya sendiri Pak, untuk kemampuannya akan saya tingkatkan itu mungkin hadir secara penuh Pak, karena memang ketika kita melakukan coach itu kita harus fokus mendengarkan secara penuh, kemudian kita hadir secara penuh, karena memang ketika kita tidak bisa fokus terhadap apa yang disampaikan coach, tentunya kita tidak bisa menggali informasi permasalahan apa secara terperinci seperti itu Pak. Itu menurut saya yang perlu saya tingkatkan untuk kegiatan coaching selanjutnya gitu. Oh iya, berarti yang ingin ditingkatkan adalah kehadiran penuh gitu ya. Iya. Betul Pak. Baik, terima kasih. Kegiatan coaching sudah selesai, pra observasi sudah, lalu yang terakhir adalah umpan balik juga sudah. Semoga kedepannya kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar, bisa meningkat lebih baik lagi. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.